Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok latihan dasar CPNS Majalengka Angkatan 4, kelompok 4B akan menyampaikan hasil diskusi kami mengenai tokoh panutan di Jawa Barat yang menurut kami mampu mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN yang berakhlak. Dari beberapa tokoh yang ada di Jawa Barat, kelompok kami sepakat untuk mendeskripsikan nilai-nilai berakhlak yang ada pada tokoh Deddy Mulyadi. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Anggota kelompok kami terdiri dari Asep Rohmatullah, Nakia Fujiana, Fahreza Aswin Kresnawan, Mega Syafaah Nurjayanti, dan Diah Ayu Purbasari. Haji Deddy Mulyadi atau yang akrab dipanggil Kang Deddy Mulyadi merupakan salah satu politisi yang saat ini menjabat sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia periode 2019 sampai 2024. Deddy Mulyadi lahir di Kabupaten Subang pada tanggal 11 April 1971 dari pasangan Sahlin Ahmad Suryana dan Karsiti. Lulus dari Fakultas Hukum Sekolah Tinggi Hukum Purnawarman Purwakarta, Deddy Mulyadi memulai karir politiknya sejak terpilih menjadi anggota DPRD Purwakarta pada periode 1999 sampai 2004. Akan tetapi pada tahun 2003, ia terpilih sebagai Wakil Bupati Purwakarta periode 2003 sampai 2008 berpasangan dengan Lili Hambali Hasan. Pada tahun 2008, ia mencalonkan diri sebagai Bupati Purwakarta periode 2008 sampai 2013 berpasangan dengan Dudung B. Supardi dan menjadi Bupati Purwakarta pertama yang dipilih langsung oleh rakyat. Pada periode selanjutnya, ia terpilih kembali menjadi Bupati Purwakarta periode 2013 sampai 2018 berpasangan dengan Dadan Koswara. Lalu pada tahun 2019, ia berhasil terpilih sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia periode 2019 sampai 2024 dari daerah pemilihan Kabupaten Purwakarta, Bekasi, dan Karawang. Rekam jejak seorang Deddy Mulyadi sebagai seorang politikus atau pejabat pemerintah sudah tidak perlu diragukan lagi. Hal ini terbukti selama 22 tahun bekerja di bidang pemerintahan. Sejumlah penghargaan dari institusi dalam dan luar negeri pernah diraihnya. Penghargaan tersebut diantaranya Anubawa Sasana Desa atau Kelurahan dari Kemenkumham Republik Indonesia tahun 2014, tokoh yang berhasil mengangkat ekonomi dan pendidikan dari Majelis Amanah Rakyat Malaysia tahun 2016, dan yang terbaru, Satya Lencana Kebudayaan dari Presiden Joko Widodo tahun 2021. Haji Deddy Mulyadi merupakan salah satu tokoh inspiratif Jawa Barat yang mencerminkan sikap core values ASN berakhlak. Nilai-nilai berakhlak dari Deddy Mulyadi dapat dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama, berorientasi pada pelayanan. Bentuk pelayanan kepada masyarakat yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi salah satunya ada di bidang kesehatan, yaitu dengan meluncurkan program kesehatan gratis bagi seluruh masyarakat yang diberi nama Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Purwakarta Istimewa atau dikenal dengan program JAMPIS yang manfaatnya sangat dirasakan oleh masyarakat menengah ke bawah. Sejalan dengan kondisi saat ini di mana masih banyak masyarakat yang terkendala biaya untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik, program jaminan kesehatan perlu ditingkatkan lagi agar pelayanan kesehatan dapat diakses oleh seluruh masyarakat. Nilai berorientasi pada pelayanan juga harus selalu diimplementasikan dan ditingkatkan oleh seluruh ASN, tentunya tidak hanya di bidang kesehatan, namun juga di bidang-bidang lainnya. Penerapan nilai berakhlak yang kedua yaitu akuntabel.
Selama masa kepemimpinan Deddy Mulyadi, Purwakarta mampu meraih penghargaan opini wajar tanpa pengecualian atau WTP dari BPKRI secara berturut-turut, yaitu pada tahun 2016, 2017, dan 2018. Hal tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan pemerintah Kabupaten Purwakarta di periode Deddy Mulyadi menjabat dapat dipertanggungjawabkan secara baik dalam aspek kesesuaian laporan keuangan dengan SAP atau standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan sesuai SAP, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta efektivitas SPIP atau sistem pengendalian intern pemerintah. Sikap dan sifat kompeten yang dimiliki oleh Bapak Deddy Mulyadi tercermin dari beberapa pencapaian sebagai berikut. Pertama, beliau dipercaya untuk berkarir panjang dalam politik mulai dari menjabat sebagai anggota DPRD Purwakarta, Wakil Bupati Purwakarta, Bupati Purwakarta, hingga saat ini menjadi anggota DPR RI. Kedua, beliau menerima banyak penghargaan dan prestasi, seperti penghargaan Satya Lencana Kebudayaan dari Bapak Presiden Joko Widodo atas dedikasinya mengubah daerah Purwakarta melalui ide-ide kreatif berbasis budaya kearifan lokal dan menghasilkan inovasi di berbagai sektor. Ketiga, beliau mampu mensinergikan budaya, agama, dan teknologi dalam kebijakan yang ia jalankan di pemerintahan Kabupaten Purwakarta, sehingga kini menjadi daerah bersaing dan menjadi idola baru baik bagi kalangan dunia pariwisata maupun pelaku usaha. Yang keempat yaitu harmonis. Sikap dan sifat harmonis ditunjukkan oleh Pak Deddy Mulyadi dengan cara berbaur bersama masyarakat tanpa membeda-bedakan latar belakang. Sering terjun langsung menolong warga yang mengalami kesulitan, memiliki toleransi beragama yang tinggi, serta membangun lingkungan kerja yang rukun dengan berbagai budaya dan agama. Yang kelima yaitu loyal. Sikap loyal yang dimiliki Pak Deddy Mulyadi tercermin dengan mendedikasikan diri untuk kemajuan daerah Purwakarta. Selama ia menjabat sebagai Bupati Purwakarta selama 2 periode, ia terus berinovasi melakukan terobosan demi mengubah wajah Purwakarta lebih berkarakter. Berbagai program dan kebijakan dibuat beliau demi memperbaiki Kabupaten Purwakarta. Perubahan pun begitu drastis dan sangat besar. Pak Deddy Mulyadi juga diketahui bahwa ia mendedikasikan pendapatan dari channel YouTube-nya untuk membantu rakyat berkekurangan dan membangun rumah untuk janda miskin. Yang keenam, penerapan nilai adaptif. Walaupun Kang Deddy Mulyadi terkenal dengan kearifan lokalnya, beliau tidak menutup mata dengan perkembangan teknologi. Hal ini dibuktikan dengan peluncuran sistem pelayanan kesehatan berbasis teknologi yang diberi nama Semar dan Drupadi. Semar merupakan program digital yang disiapkan pemerintah bagi warga yang memerlukan jasa ambulans on call. Sedangkan Drupadi merupakan salah satu layanan untuk warga yang memerlukan jasa dokter yang bisa dipanggil secara online. Menurut kelompok kami, nilai adaptif Kang Deddy sangat bisa diterapkan di masa yang akan datang karena perkembangan zaman sekarang tidak lepas dari perkembangan teknologi. Yang ketujuh, penerapan nilai kolaboratif. Kang Deddy Mulyadi banyak melakukan kegiatan kolaborasi dengan daerah-daerah lain untuk pembangunan daerah yang lebih baik. Salah satu nilai kolaboratif yang ditunjukkan oleh beliau adalah dengan meluncurkan program Jampis. Program ini berkolaborasi dengan 11 rumah sakit besar yang ada di Purwakarta dan beberapa kabupaten atau kota lainnya. Rumah sakit tersebut ditunjuk untuk bekerja sama memberikan pengobatan gratis bagi warga Purwakarta yang sakit. Menurut kelompok kami, program ini masih relevan untuk dimanfaatkan di masa yang akan datang karena kesehatan adalah modal utama bagi masyarakat untuk melakukan kegiatan sehari-hari. Demikian pembahasan mengenai tokoh panutan Jabar yang kelompok kami pilih.
Menurut kami, Kang Deddy Mulyadi telah menerapkan nilai berakhlak dalam melakukan pekerjaan maupun kehidupan sehari-harinya. Nilai berakhlak yang beliau lakukan tentunya masih bisa diterapkan di masa yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.